Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat dan harus tetap semangat. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 pembelajaran kedua, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk pembelajaran pertama kemarin, anak-anak sudah sedikit mengenal tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang Bu Ayu akan sampaikan apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup itu. Yang pertama yaitu makhluk hidup bernafas. Ciri yang kedua, makhluk hidup itu bergerak. Yang ketiga, makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Yang keempat, makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan minuman. Ciri yang kelima, makhluk hidup itu berkembang biak. Yang terakhir, ciri makhluk hidup adalah peka terhadap perangsang. Nah, sekarang ayo mengamati. Di sini ada gambar cicak, ikan, dan Udin dan teman-temannya ya sedang berjalan. Nah, makhluk hidup dapat bergerak dengan cara berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang menggunakan sirip, dan cicak merayap di dinding. Nah, cara bergerak hewan yaitu ada yang bergerak menggunakan siripnya. Contohnya yaitu ada ikan. Banyak ya macam-macam ikan. Yang kedua, cara bergerak hewan yaitu dengan terbang menggunakan sayapnya. Ada kumbang, kemudian lebah, dan burung. Yang ketiga yaitu cara bergerak hewan dengan menggunakan kakinya. Ada unta, harimau, dan kuda. Selanjutnya, cara bergerak hewan dengan cara melompat. Ada hewan kelinci dan katak. Selanjutnya, hewan yang bergerak dengan cara melata yaitu ada ular dan buaya. Nah, apakah tumbuhan itu juga bergerak ya? Nah, tumbuhan juga bergerak ya. Bagaimana gerak yang dilakukan tumbuhan? Jika kalian perhatikan, pucuk tumbuhan umumnya akan bergerak menuju ke arah datangnya sinar matahari. Contohnya adalah bunga matahari. Bunga matahari akan bergerak sesuai dengan datangnya sinar matahari. Saat pagi hari, bunga matahari akan menghadap ke arah timur. Dan pada siang hari, bunga matahari akan menghadap ke atas. Dan di sore hari, bunga matahari akan menghadap ke arah barat sesuai datangnya cahaya matahari tersebut. Nah, selanjutnya pernafasan makhluk hidup. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Ikan bernapas dengan menggunakan insang. Hewan menyusui seperti kucing, kambing, sapi bernapas menggunakan paru-paru. Sedangkan cacing bernafas menggunakan permukaan kulitnya. Nah, apakah tumbuhan juga bernafas? Ya, tumbuhan juga bernafas. Tumbuhan juga mempunyai alat pernafasan. Udara masuk ke dalam tumbuhan melalui permukaan daun, akar, dan batang. Alat pernafasan pada permukaan daun disebut stomata. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Nah, coba kalian ingat pada saat kalian masih kecil, masih TK. Tinggi kalian sama tinggi saat ini pasti berbeda, bukan? Nah, pasti kalian lebih tinggi daripada saat kalian TK. Nah, hal itu berarti anak-anak mengalami pertumbuhan tinggi. Nah, sedangkan anak-anak pada saat bayi dan sekarang pasti berat badannya berbeda. Nah, berarti anak-anak mengalami pertumbuhan yaitu bertambahnya ukuran berat badan. Nah, selanjutnya
Pertumbuhan juga terjadi pada hewan. Di sini contohnya ada ayam. Dari telur menetas menjadi anak ayam, kemudian bertumbuh dan menjadi ayam dewasa. Nah, selanjutnya pada tumbuhan juga mengalami pertumbuhan loh. Dari biji kemudian bertumbuh, bertambah akar, kemudian daun. Nah, setiap makhluk hidup itu mengalami tumbuh dan berkembang. Nah, makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara bertelur, ada juga yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, selanjutnya, berdasarkan cara perkembangbiakan hewan dikelompokkan sebagai berikut. Ada hewan bertelur atau ovipar, ada kura-kura, ayam, ikan, dan burung. Dan masih banyak yang lainnya ya. Yang kedua, berdasarkan cara perkembangbiakannya, yaitu hewan melahirkan. Di sini ada hewan yang melahirkan itu ada ikan paus, kucing, sapi, dan masih banyak lainnya. Nah, selanjutnya yaitu hewan bertelur dan melahirkan atau disebut ovovivipar, yaitu ada ular dan kadal, dan masih banyak yang lainnya. Nanti anak-anak bisa mencari sendiri ya. Nah, selanjutnya peka terhadap rangsang. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang benda-benda contohnya, jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan dengan cepat, kita akan menutup mata. Seperti ini bukan? Nah, selanjutnya ada daun putri malu yang apabila kita sentuh, dia akan menutup. Pernahkah kalian melakukan ini? Nah, selanjutnya ada hewan landak dan kaki seribu yang akan menggulungkan badannya jika disentuh seperti ini. Nah, ini adalah bukti bahwa makhluk hidup peka terhadap rangsang. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerakan dengan berbagai macam cara. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti gambar ya. Yang pertama adalah berjalan ke samping kiri. Yang kedua, berjalan ke samping kanan. Yang ketiga, berjalan ke depan. Yang keempat, berjalan ke belakang. Kemudian yang kegiatan berlari yaitu ada berlari ke depan, berlari ke belakang, berlari ke samping kanan, berlari ke samping kiri, berlari belok-belok, dan membentuk lingkaran. Nah, nanti anak-anak bisa mencoba di rumah ya. Selanjutnya, bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia dari Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Disimbolkan dengan bintang emas yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, selanjutnya anak-anak bisa menuliskan apa saja yang dapat anak-anak lakukan untuk mensyukuri
keberagaman makhluk hidup. Contohnya adalah harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Nah, selanjutnya anak-anak cari sendiri ya. Sekian dari Bu Ayu, selamat belajar. Terima kasih.